Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Saksana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penguat dengan OPAMP. Ini kita memiliki dua rangkaian. Untuk yang rangkaian pertama atau gambar pertama, itu adalah penguat tegangan non-inverting, di mana penguat tegangan yang keluarannya tidak berlawanan fasa dengan masukannya atau bisa kita sebut dengan sefasa. Kita lihat masukannya ke positif untuk membedakan yang gambar kedua. Untuk yang gambar kedua ini atau rangkaian kedua ini, yaitu penguat tegangan inverting, di mana suatu penguat yang keluarannya selalu berlawanan fasa dengan masukannya. Bisa kita lihat di sini untuk masukannya negatif. Dan untuk yang pertama, rangkaian gambar 1 atau rangkaian penguat tegangan non-inverting tadi dengan masukan sinyal sinus 1 kHz dan amplifiernya 1 ppb dari AFG pada titik in. Untuk keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Baik, lanjut saja kita ke multisimnya untuk merangkai. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke software multisimnya. Di sini saya akan menyediakan beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk merangkai rangkaian 1 atau gambar 1, yaitu penguat tegangan non-inverting. Langsung saja kita merangkai. Untuk input kita gunakan AFG. Ini seperti ini. Nah, ini sambung ke sini. Ini groundnya bisa kita satuin di sini saja. Dan untuk Vout-nya itu dari channel 2. Dan untuk tegangan masukannya itu dari channel 1. Channel 1. Rangkaiannya sudah benar ya untuk rangkaian. Untuk Vout dan Vin-nya, nah Vout-nya yaitu channel 2 dan Vin-nya yaitu channel 1. Sini. Untuk AFG, untuk AFG-nya bisa kita atur masukannya. Tadi di jobsheet dibilang sinyal sinus 1 kHz dan amplifiernya 1 ppb. Kita bisa atur di sini. Untuk mengaturnya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Ini sudah saya atur untuk frekuensi yaitu 1 kHz dan untuk amplifiernya yaitu 1 ppb. Dan bisa kita lihat di sini untuk JRO-nya. Dan untuk menghasilkan dua gelombang dan untuk mengaturnya juga saya sudah menyediakan di video sebelumnya. Di sini saya gunakan temper diff-nya yaitu 500 mikrosecond. Dan untuk yang channel 1 itu warna kuning ya. Channel 1 itu gelombang warna kuning. Itu 1 volt. Dan untuk yang ini warna biru itu channel 2 itu saya gunakan 2 volt. Volt per diff-nya. Untuk mengaturnya di sini ya. Dan untuk yang channel 1 bisa kita lihat untuk frekuensi 1 kHz. Dan untuk periode 1 ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk PPP 990 mV bisa kita tulis di sini. Bentar. Untuk volt per diff dari channel 1 tadi saya gunakan 1 volt. Dan untuk yang channel 2 tadi saya gunakan 2 volt. Lalu untuk temper diff-nya yaitu 500 mikronya per second. Dan untuk yang channel 1 PPP bisa kita tulis itu sama dengan tadi berapa? Channel 1
PPV dari channel 1 yaitu 990 mV, 990 mV. Dan untuk lanjut untuk RMS-nya sebentar. Untuk Vmax-nya yaitu sama dengan 495 mV. Dan untuk yang efektifnya yaitu kita lihat di sini 352 kita ambil 352 mV. 352 mV. Sekarang kita akan lanjut untuk channel 2. Benar. Ini bisa kita rapikan ya untuk penulisan chopsticknya. Untuk channel 2 bisa kita ganti di sini, channel 2 di sini. Kita cari PPP-nya terlebih dahulu. PPP yaitu berapa? Frekuensinya tadi 1 kHz ya, sama. PPP yaitu 9,25 watt. 9 PPP pada 9,25 watt. Dan untuk efektifnya yaitu 3,29 watt. Yaitu 3,29 watt. Dan untuk P maksimal itu tadi berapa? Maksimal 4,62 watt. 4,62 watt. Untuk frekuensi kita tadi sudah mengukurnya, yaitu 1 kHz. Baik, untuk yang gambar 1 atau rangkaian 1 sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian penguat tegangan inverting. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke multisim untuk rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian penguat tegangan inverting. Di sini saya akan menyediakan beberapa komponen yang akan kita gunakan. Langsung saja kita rangkai dengan memasukkan yaitu multisimnya. Untuk masukkan kita gunakan AFG. Ini akan kita rangkai seperti ini. Untuk nilai resistor dan kapasitornya kita samakan di joystick ya, untuk yang rangkaian sebelumnya dan rangkaian ini. Programnya kita samakan di sini. Dan untuk sebentar, kita lihat dulu apakah rangkaiannya benar. Sudah benar ya. Ini sudah benar. Terus untuk Vout-nya itu channel 2. Dan untuk tegangan masukannya di sini. Dan masukannya kita gunakan channel 1 karena kita mengikuti perintah dari joystick. Di sini sebentar. Nah, channel 1 yaitu in tegangan input dan channel 2 Vout-nya. Itu seperti ini. Udah benar. Dan sekarang kita atur, kita run dulu. Untuk AFG sama ya,
untuk frekuensinya 1 kHz. Dan untuk amplifiernya kita gunakan VPP 1 VPP. Dan kita bisa lihat di sini gambarnya. Di sini saya sudah mengaturnya posisi dan lain-lainnya. Untuk time per disk-nya saya gunakan sama seperti yang rangkaian tadi, yaitu 500 mikrosecond. Dan untuk yang volt per disk-nya, channel 1 itu warna kuning, gelombang warna kuning ini, saya gunakan 1 volt. Dan untuk yang gelombang yang biru atau channel 2 ini ada Vout. Nah, ini ada Vout-nya, dan untuk channel 1 itu adalah tegangan inputnya. Untuk yang channel 2 Vout-nya ini saya gunakan 2 volt. Ini langsung kita ukur saja. Untuk yang channel 1, untuk yang channel 1 frekuensinya benar ya 1 kHz. Dan untuk VPP 990 mV. Kita tulis sebentar, kita tulis dulu ini. Untuk yang channel 1 yaitu kita tadi gunakan 1 volt. Untuk yang channel 2 tadi 2 volt. Lalu untuk time per disk-nya yaitu 500 mikrosecond. Dan untuk yang channel 1 atau VN-nya, untuk VPP sama dengan, bisa kita lihat tadi VPP-nya yaitu 990 mV. 990 mV. Dan untuk V maksimalnya itu 495 mV. 495 mV. Dan untuk tegangan efektifnya yaitu sama dengan sebentar, kita lihat di 352 mV. 352 mV. Baik. Dan untuk yang Vout-nya atau channel 2-nya, kita ketik dulu VPP sama dengan PM sama dengan untuk yang channel 2. Nah, ini adalah tegangan efektifnya yaitu 2,93 volt. Kita tulis di sini 2,93 volt. Dan untuk yang P tegangan maksimalnya itu 4,13 volt. 4,13 volt. Dan untuk yang VPP kita lihat di sini VPP 8,26 volt. 8,26 volt. Dan untuk frekuensi itu ada yang mengukurnya tadi 1 kilo. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan di sini. Yang ditanyakan yaitu nomor 1 itu hitung AP teori baik gambar 1 maupun gambar 2. 1 itu menghitung AP teori itu dari gambar 1 dulu ya. Gambar 1 itu AP sama dengan untuk gambar 1 itu kan penguat tegangan non-inverting. Nah, itu kita akan menggunakan rumus 1 plus RF per RA bagi RA. Nah, dengan untuk penulisan job sheet nanti bisa kita rapikan ya. Sekarang seperti ini dulu saja. Dan di sini RF itu adalah
tekanan feedback, dan untuk RA yaitu tekanan input. Yang di sini, bentar. Nah, untuk RF yang ini gambar 1, RF-nya itu ada di sini. Ini adalah tekanan feedback. Itu ada di R2, dan untuk tekanan input itu atau RA itu ada di resistor 1. Resistor 2 dan RF dan RA-nya. Maka bisa kita tulis R2 1 plus R2 per R1 sama dengan 1 plus untuk R2 tadi 100, R1 nya 12, 100 K per 12 K per 1000 sama dengan, kita hitung di sini, karena 100 K per 200 K maka akan bisa jadinya kita hilangin, dan kita akan menghitung 100 dibagi 12 dengan 833 ditambah dengan 1 yaitu 9,33. Nah, ini 9,33 kali. Nah, ini. Dan untuk yang gambar 2 kurang berantakan sekali. Untuk gambar 2 yaitu inverting, itu kita gunain rumus min RF per RA. Untuk min RF nya itu sama, yaitu di sini resistor 2 dan RA nya itu adalah 12 R1 sama R2 per R1 minus R2 per R1 dengan minus 100.000 per 12.000 sama dengan 8,33 kali. Dan di sini kenapa hasilnya itu minus? Karena untuk tegangan inverting sendiri, penguat tegangan inverting sendiri itu terdapat adanya pembalikan fasa antara sinyal masukan dan keluaran, maka terdapat adanya simbol ini minus. Sekarang kita akan melanjutkan untuk yang kedua, yaitu pertanyaan kedua yaitu AV praktek. Yang kedua yaitu AV praktek. Untuk yang gambar 1 itu sama dengan gambar 1 ada non inverting, berarti rumusnya itu V out per V in sama dengan, ini kita lihat dari VP nya saja. Untuk yang V out nya yaitu 9,25 volt 9,25 volt per V in nya yaitu 990 mV, kita jadikan volt jadi 0,99 volt sama dengan, kita hitung 9,25 dibagi 0,99 dengan 9,34 kali. Oke, untuk yang gambar 2, yang gambar 2 itu AV prakteknya sama dengan, karena gambar 2 itu memiliki terdapat pembalikan fasa antara sinyal masukan dan keluaran, maka terdapat tanda minus seperti yang saya katakan di teori tadi. Minus V out per V in sama dengan minus V out nya, kita lihat VP nya 8,26
48,26 volt per P. P-in-nya yaitu 990 milivolt, berarti 0,9 volt. Sama dengan kita bagi sini 8,26 dibagi 0,996 yaitu 8,34 minus 8,34 volt. Nah, ini adalah pertanyaan dari nomor 2. Baik, sekarang akan kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga, yaitu hitung persentase perbedaan AP teori dan praktek. Untuk rumus kita benar. Kita copy, kita tulis di sini untuk persentasenya, perbedaannya. Ketiga yaitu persentase. Untuk gambar 1 ini yaitu yang teori bisa kita lihat tadi itu 9,33. Untuk praktek yaitu 9,34, teori 9,33 dikali 100%. Itu sini sama dengan 0,1%. Untuk yang gambar 2 itu teorinya gambar 2 yaitu minus 8,33 dikurangin prakteknya yaitu minus 8,34. Di sini minus teori minus 8,33 kali 100% itu hasilnya sama dengan 0,1%. Ini adalah jawaban untuk nomor 3 presentasinya. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan mengapa gelombang keluaran antara gambar 1 dan gambar 2 terjadi perbedaan fasa. Oke, untuk yang gambar 1 itu kan merupakan gambar penguat non-inverting yang merupakan rangkaian yang memiliki masukan non-inverting dari OPAMP sehingga sinyal keluaran penguat ini sepasa dengan sinyal masukannya. Dan untuk yang sedangkan yang gambar kedua itu merupakan rangkaian inverting yang memiliki sinyal input yang masuk ke OPAMP yang bertanda minus. Nah, jadi sinyal keluaran berbeda fasa sebesar 180 derajat. Nah, ini kan masukan ke yang positif, sedangkan kalau yang inverting itu masuk ke minus. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.